4431 kekuatan tertinggi klan Meng, Meng Tianfeng. Tan Xiuteng menjawab Meng Yuzheng, dia akan segera tiba. Pada saat yang sama, sesosok terbang dari Green Billow City ke Blue Dawn City dengan kecepatan kilat. Dia begitu cepat sehingga kebanyakan orang bahkan tidak bisa melihatnya sekilas. Sosok itu milik seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju dan pipi kemerahan. Dia tampak agak muda untuk usianya. Saat dia terbang, ujung jubah abu-abu panjangnya berkibar tertiup angin saat guntur dan percikan api menerangi langit. Tanda seru, klan Wang. Kenangan dari tahun-tahun sebelumnya terlintas di benaknya saat dia terbang di langit. Orang tua itu bahkan belum berusia 10.000 tahun ketika dia mengikuti para tetua dan pergi ke klan Wang di Blue Dawn City untuk pertama kalinya untuk bertemu dengan pusat kekuatan tertinggi klan Wang. Pusat kekuatan tertinggi klan Wang lebih kuat dari pusat kekuatan tertinggi biasa, dan karena alasan ini, klan Wang dihormati tidak hanya di kota Fajar Biru tetapi juga di alam pasir suci. Pusat kekuatan tertinggi klan Wang begitu kuat sehingga jika Blue Dawn City menghadapi kehancuran seperti Danqing Sun City, dia sendiri cukup kuat untuk membuat iblis tertinggi dari Gunung Qiming berpikir dua kali untuk menyerang. Saya tidak berharap klan Wang yang dulu perkasa jatuh ke keadaan yang menyedihkan setelah kematian pembangkit tenaga listrik tertinggi mereka. Mereka mungkin mendapat dukungan dari beberapa pembangkit tenaga tertinggi sekarang berkat mendiang leluhur mereka. Namun, berapa lama klan bisa mengandalkan mereka? Jika pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak muncul di klan Wang, mereka tidak akan dapat mempertahankan status mereka di alam pasir suci untuk waktu yang lama. Sayangnya, klan Meng juga tidak dikecualikan dari ini. Meskipun saya telah tumbuh lebih kuat dan umur saya telah meningkat, saya juga akan mati pada akhirnya. Aku membawa kemuliaan bagi klan Meng setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tetapi kemuliaan ini akan lenyap dengan kematianku, lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Orang tua itu tidak lain adalah Meng Tianfeng, pembangkit tenaga listrik tertinggi baru dari klan Meng. Kembali ke klan Wang di kota Fajar Biru. Di aula terbuka yang besar, suasananya semarak saat Duan Lingtian dan Wang Luoyu masuk. Menantu baru klan Wang memiliki sikap yang luar biasa. Penampilannya yang tampan benar-benar layak untuk kecantikan nomor satu kota Fajar Biru kita. Aku ingin tahu siapa dia pasti memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, klan Wang tidak akan menolak klan Meng untuknya. Para tamu mau tidak mau berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menyaksikan Duan Lingtian dan Wang Luoyu berjalan dari arah berlawanan menuju platform tinggi di tengah aula. Mereka secara alami akrab dengan Wang Luoyu, kecantikan nomor satu di Blue Dawn City. Mungkin, perhatian mereka sebagian besar terfokus pada Duan Lingtian yang merupakan misteri bagi mereka. Pada saat ini, pembawa acara pernikahan, Wang Kui, juga pemimpin klan dari klan Wang, membungkuk sedikit kepada para tamu dan berkata, "Para tamu yang terhormat, saya, Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang, ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian untuk menghadiri pernikahan ini." Dalam keadaan normal, Wang Kui, sebagai pemimpin klan dari klan Wang, tidak akan menjadi pembawa acara pernikahan di klan tersebut kecuali kedua mempelai memiliki latar belakang yang luar biasa. Selain itu, bahkan jika pemimpin klan mengadakan pernikahan, biasanya itu adalah pernikahan laki-laki keturunan klan Wang. Bahkan lebih jarang pemimpin klan menjadi pembawa acara pernikahan keturunan perempuan. Karena alasan ini, para tamu semakin yakin bahwa Duan Lingtian, yang mereka kenal sebagai Li Feng, memiliki latar belakang yang sangat kuat. Hari ini adalah pernikahan keturunan langsung klan kami, Wang Luoyu, dan Li Feng, seorang anak ajaib dari luar alam pasir suci. Klan dan saya berharap keduanya memiliki pernikahan yang memuaskan dan harmonis. Selain itu, Wang Kui terus memberikan pidatonya saat Duan Lingtian dan Wang Luoyu naik ke platform tinggi. Bahkan setelah pasangan tersebut tiba di peron, Wang Kui masih belum selesai dengan pidatonya. Pidatonya sangat bertele-tele sehingga Duan Lingtian hampir tertidur. Dengan tidak ada lagi yang harus dilakukan saat ini, Duan Lingtian menyapu para tamu yang duduk di bawah platform tinggi. Sebagian besar dari mereka hanya menatapnya dengan rasa ingin tahu dan tidak ada yang luar biasa kecuali Meng Yuzheng dari klan Meng kota Green Billow yang memelototinya. Dari saat Meng Yuzheng tiba hingga sekarang, Duan Lingtian hanya mengabaikan Meng Yuzheng. Namun, itu tidak menghentikan Meng Yuzheng melecehkan Duan Lingtian.
Meng Yuzheng menatap Duan Lingtian dengan membunuh saat dia berkata dengan nada mengancam melalui transmisi suara, "Brat, kamu akan membayar kelancanganmu. Nenek moyang saya, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Meng, akan segera tiba. Dia bisa mengakhiri pernikahan ini hanya dalam sekejap mata. Saya ingin melihat betapa sombongnya Anda di depannya." Duan Lingtian terus mengabaikan Meng Yuzheng. Seolah-olah dia tidak mendengar transmisi suara sama sekali. Ini tentu saja hanya membuat Meng Yuzheng semakin marah. Ini, apa dia pikir aku bercanda? Kali ini, Wang Kui akhirnya mengakhiri pidatonya yang bertele-tele dan memperkenalkan Duan Lingtian kepada para tamu. Dia menjelaskan secara singkat bahwa Duan Lingtian berasal dari klan di luar alam pasir suci sebelum dia menyerahkan pernikahan dari klan Wang kepada Wang Luoyu dan berkata dengan senyum lebar, "Luoyu, kamu akan selalu menjadi bagian dari klan Wang bahkan jika kamu sekarang sudah menikah." Sedikit terkejut dengan gerakan ini, Wang Luoyu mengulurkan tangan untuk menerima hadiah itu, merasa agak bersalah. Namun, sangat penting baginya untuk menampilkan pertunjukan yang sempurna untuk memastikan keberhasilan rencananya. "Aku akan meninggalkan klan Wang segera setelah pernikahan selesai." Berdasarkan kata-kata saudara Duan, tempat asalnya, dunia penentang dewa, tampak sempurna. "Mungkin, saya akan menetap di salah satu alam duniawi di sana," Wang Luoyu berpikir sendiri. Saat upacara akan segera berakhir dan para tamu akan berpesta, suara yang jernih dan jelas terdengar di telinga semua orang. Sulit untuk mengatakan dari mana suara itu berasal karena sepertinya bergema dari segala arah. "Karena klan Wang mengadakan pesta pernikahan, aku, Meng Tianfeng dari klan Meng, datang untuk bersulang untuk klan Wang." Semua orang terkejut ketika mereka mendengar suara itu. Kemudian, mereka mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. "Pembangkit tenaga tertinggi baru dari klan Meng Green Billow City. Itu dia, saya tidak berharap dia muncul. Apa yang sedang terjadi? Pembangkit tenaga tertinggi itu benar-benar datang untuk menghadiri pernikahan. Ini luar biasa, kurasa memang benar bahwa Meng Tianfeng ingin klan Wang menikahkan Wang Luoyu dengan keturunan langsungnya. Jika itu masalahnya, dia pasti datang dengan niat jahat." 4432 minta maaf. Meng Tianfeng, pembangkit tenaga listrik tertinggi baru dari klan Meng, akhirnya tiba di perkebunan klan Wang di Blue Dawn City. Setelah mendengar kata-kata Meng Tianfeng, senyum di wajah Wang Kui sedikit meredup. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan terbang ke langit sebelum dia melihat ke arah Green Billow City. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit sebelum dia berkata, "Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang, menyapa senior Meng Tianfeng." Wang Kui masih belum melihat Meng Tianfeng, tapi dia menduga bahwa Meng Tianfeng berasal dari Green Billow City. Setelah itu, seorang lelaki tua yang tampak muda tiba-tiba muncul dari udara tipis dan berkata, "Anak laki-laki yang pernah saya temui di masa lalu sekarang adalah pemimpin klan dari klan Wang." Tanda seru tanda seru. Pada saat yang sama, para tamu mendongak dan langsung mengenali Meng Tianfeng. Beberapa lelaki tua yang hadir memasang ekspresi rumit di wajah mereka saat mereka memandang Meng Tianfeng. Mereka adalah rekan-rekan Meng Tianfeng, tetapi dia sekarang telah menjadi lebih unggul dari mereka. "Ini senior Meng Tianfeng dari klan Meng." "Salam, senior Meng." Beberapa orang bangkit dan menyapa Meng Tianfeng sebelum yang lain mengikuti. Hanya beberapa lelaki tua yang tetap duduk. Beberapa orang ini mungkin bukan kekuatan tertinggi, tetapi mereka tidak takut pada Meng Tianfeng dan klan Meng. Mereka semua berasal dari kekuatan yang kuat juga, dan mereka secara alami sombong. Tayu, salah satu dari 3 iblis terkuat di bawah komando Qiming, dan putra angkatnya, Tameng Sa, termasuk di antara sedikit yang tetap duduk. Bagaimanapun, Qiming, iblis tertinggi dari Gunung Qiming, cukup kuat bahkan di antara pembangkit tenaga listrik tertinggi. Kekuatan Qiming terlihat saat pembantaian di Danqing Sun City. Qiming sendiri dapat menangani 3 dari 5 pusat kekuatan tertinggi Danqing Sun City. Kedatangan Meng Tianfeng secara alami mengalihkan sorotan dari Duan Lingtian. Pada saat ini, dia memandang Meng Tianfeng, diam-diam menilai pihak lain. Tidak ada sedikit pun rasa takut yang terlihat di wajahnya sama sekali. Jadi dia pembangkit tenaga listrik tertinggi baru dari klan Meng. Dia seperti 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi di Danqing Sun City, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Duan Lingtian telah menyaksikan pertempuran skala besar antara pembangkit tenaga listrik tertinggi di Danqing Sun City. Namun,
Harus dikatakan bahwa dia bahkan tidak bisa melihat sekilas gerakan mereka karena kecepatan mereka. Sebelum bertemu dengan kekuatan tertinggi, dia merasa bahwa mereka tidak dapat diganggu gugat dan sakral. Namun, setelah bertemu dengan mereka, selain sangat kuat, dia menyadari bahwa mereka tidak berbeda dengan orang biasa, mereka masih belum bebas dari keinginan sekuler dan juga takut mati. Sementara itu, Wang Kui berkata dengan sedikit terkejut, saya tidak menyangka senior masih mengingat saya. Wang Kui hanya bertemu Meng Tianfeng sekali di masa lalu. Saat itu, Meng Tianfeng sudah menjadi sosok inti dari klan Meng. Dengan demikian, pemimpin klan sebelumnya dari klan Wang bahkan secara pribadi menerima Meng Tianfeng. Saat itu, Wang Kui masih remaja. Meng Tianfeng berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu berbeda dari anak muda lainnya ketika aku pertama kali melihatmu. Ketika saya mendengar bahwa Anda menjadi pemimpin klan dari klan Wang, saya bahkan membual kepada teman-teman saya bahwa saya sangat memperhatikan bakat. Setelah mengatakan itu, Meng Tianfeng berkata, pemimpin klan Wang, permisi sebentar. Saya baru saja melihat beberapa teman lama saya, dan saya ingin menyapa mereka. Begitu Meng Yuzheng menghilang dan muncul kembali di tanah, beberapa lusin orang mendekatinya dan menyapanya. Selamat, Saudara Meng. Saudara Meng, saya diberitahu bahwa Anda berkultivasi tertutup ketika saya pergi mengunjungi Anda untuk memberi selamat kepada Anda. Saya pikir saya akan mengunjungi lagi lain kali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kakak Meng, senang bertemu denganmu. Sebelum Meng Tianfeng menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia sudah menjadi sosok terkenal di Green Billow City. Dia telah mendapatkan banyak teman, termasuk dari kekuatan yang kuat, selama dia mengembara di alam pasir suci. Setelah beberapa saat, Meng Yuzheng memimpin Tan Xiuteng. Dia membungkuk dan berkata dengan hormat, Yuzheng menyapa leluhur tua. Salam, tuanku, kata Tan Xiuteng dengan hormat sambil membungkuk juga sebelum dia berdiri di belakang Meng Tianfeng. Teman-teman lama Meng Tianfeng mengenakan ekspresi rumit di wajah mereka ketika mereka melihat bahwa Raja Sabre Api Hijau yang terkenal dari alam pasir suci sekarang menjadi bawahan Meng Tianfeng. Raja Saber Api Hijau setidaknya setara, jika tidak lebih kuat dari mereka. Selain itu, meskipun Meng Tianfeng tidak mengudara, auranya sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi secara alami sombong, menyebabkan mereka yang berada di dekatnya merasa sedikit tertekan. Mereka merasa seperti sedang duduk di atas pin dan jarum dan dipenuhi dengan dorongan untuk menjauhkan diri darinya setelah mereka menyapanya. Karena Meng Tianfeng telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, mereka tahu tidak mungkin bagi mereka untuk memperlakukannya dengan santai seperti yang mereka lakukan sebelumnya kecuali mereka menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi juga. Saat ini, Meng Yuzheng mulai mengeluh kepada Meng Tianfeng. Nenek moyang, bocah yang menikahi Wang Luoyu itu bernama Li Feng. Dia kasar padaku meskipun dia tahu aku dari klan Meng dan aku mewakilimu. Setelah mendengar kata-kata Meng Tianfeng, teman lama Meng Tianfeng mengangkat alis mereka. Tidak ada keraguan bahwa sekarang klan Meng meminta tangan Wang Luoyu untuk menikah atas nama Meng Yuzheng tetapi ditolak oleh klan Wang demi Li Feng, seorang keajaiban dari luar alam pasir suci. Meskipun demikian, mereka tidak berpikir bahwa Meng Tianfeng akan melakukan sesuatu yang drastis. Lagi pula, menantu baru klan Wang adalah sebuah misteri. Untuk alasan ini, klan Meng akan sembrono untuk menyinggung menantu baru klan Wang ketika mereka tidak tahu apa-apa tentang asal-usul pihak lain. Meng Tianfeng memandang Meng Yuzheng dan berkata dengan acuh tak acuh, mengetahuimu, pasti kamu yang tidak sopan pada Little Li Feng. Minta maaf padanya sekarang. Semua orang terkejut dengan kata-kata Meng Tianfeng. Pada saat yang sama, mereka bertanya-tanya apakah Meng Tianfeng mengetahui sesuatu tentang asal-usul Li Feng. Wajah Meng Tianfeng memucat saat hatinya tenggelam. Oh nenek moyang, 4433 Situlei, orang suci pedang pembawa surga. Bahkan Tan Xiuteng, Raja Sabre Api Hijau, yang berdiri di belakang Meng Tianfeng, dikejutkan oleh peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Dia berasumsi bahwa Meng Tianfeng akan marah setelah klan Wang menolak lamaran Meng Yuzheng kepada Wang Luoyu. Di luar dugaannya, Meng Tianfeng tidak hanya menegur Meng Yuzheng tetapi juga meminta Meng Yuzheng untuk meminta maaf. Semua orang terkejut dan bingung juga. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang, yang siap meminta bala bantuan saat Meng Tianfeng tiba, tercengang. Tanda seru,
Semua orang menganggap Meng Tianfeng akan membela Meng Yuzheng setelah yang terakhir mengeluh. Tanpa diduga dan mengejutkan, dia malah memerintahkan Meng Yuzheng untuk meminta maaf kepada Li Feng. Selain itu, dia bahkan memanggil Li Feng dengan akrab sebagai Little Li Feng. Apakah dia tahu sesuatu tentang latar belakang Tuan Muda Li Feng? Wang Kui bertanya-tanya dalam hati. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal baginya. Mengapa kamu masih ragu-ragu? Pergi dan minta maaf sekarang, kata Meng Tianfeng tanpa ekspresi sambil melirik Meng Yuzheng. Meskipun suaranya tenang, itu terdengar menggelegar di telinga Meng Yuzheng, menyebabkan jantung Meng Yuzheng berdetak kencang. Meng Tianfeng dengan cepat berjalan menuju Duan Lingtian dengan ekspresi enggan di wajahnya. Namun, meski enggan dan geram, dia tidak berani menunjukkannya. Kesombongannya hilang saat dia berkata, Li Feng, maafkan aku. Tuan Muda Meng, Anda tidak perlu meminta maaf. Saya mengerti. Lagi pula, siapa yang tidak akan tergerak oleh kecantikan? Duan Lingtian berkata dengan santai. Meng Yuzheng hanya menatap Duan Lingtian sesaat sebelum dia kembali berdiri di sebelah Meng Tianfeng, di sebelah Tan Xiuteng. Meng Tianfeng memandang Duan Lingtian dan mengangguk sebelum dia berkata sambil tersenyum, Li kecil Feng, ku dengar kau bukan dari alam pasir suci. Kekuatan yang Anda miliki pasti luar biasa. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, kamu terlalu memikirkanku. Kekuatan yang saya miliki tidak dapat dibandingkan dengan klan Meng Green Below City. Meskipun kata-kata Duan Lingtian sederhana, kata-kata itu terdengar berbeda di telinga Meng Tianfeng dan Wang Kui. Duo ini bertanya-tanya apakah Duan Lingtian benar-benar berarti bahwa kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan klan Meng atau sebaliknya. Setelah beberapa saat, Wang Kui berpikir dalam hati, bingung, apakah ini berarti Meng Tianfeng juga tidak tahu apa-apa tentang asal-usul Tuan Muda Li Feng? Lalu mengapa dia begitu sopan kepada Tuan Muda Li Feng? Apakah karena perlakuan klan Wang terhadap Tuan Muda Li Feng? Namun, masih tidak masuk akal baginya, pembangkit tenaga listrik tertinggi, untuk bersikap sopan. Meng Tianfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Li kecil Feng, kamu terlalu rendah hati. Tidak mungkin Anda bukan dari kekuatan yang luar biasa karena klan Wang telah mengundang Sein Pedang Bantalan Surga ke sini. Duan Lingtian tidak bereaksi terhadap kata-kata ini. Sebaliknya, mata Wang Kui membelalak tak kentara saat dia berseru dalam hati, bagaimana dia tahu? The Heaven Bearing Sword Sein adalah gelar pembangkit tenaga listrik tertinggi yang diundang oleh Wang Kui untuk melindungi klan Wang. Ketika Sein Pedang Bantalan Surga masih merupakan dewa tertinggi yang maju, dia sudah terkenal di alam pasir suci. Saat ini, orang akan gemetar saat menyebut namanya karena dia adalah salah satu pembangkit tenaga tertinggi terkuat di alam pasir suci. Dia setidaknya setara dengan Qiming dari Gunung Qiming. Di alam pasir suci, ada dua jenis pembangkit tenaga listrik tertinggi, ada pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Sein Pedang Bantalan Surga dan Qiming yang dianggap terkuat di alam pasir surgawi, dan ada pembangkit tenaga listrik tertinggi biasa seperti Meng Tianfeng dan 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi terakhir dari Danqing Sun City. Kata-kata Meng Tianfeng menimbulkan keributan di antara para tamu. Orang suci pedang bantalan surga ada di sini. Saya tidak menyangka klan Wang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan situ pembangkit kekuatan tertinggi. Saya mendengar desas-desus, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Sein Pedang Bantalan Surga berada di liga yang berbeda. Petik 2. Aku juga mendengar desas-desus itu. Sepertinya rumor itu benar. Itu benar. Dikatakan klan Wang tidak akan mampu mempertahankan posisinya jika mereka hanya bersekutu dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi biasa. Pada saat itu, desas-desus mengatakan bahwa klan Wang memiliki hubungan dekat dengan Sein Pedang Bantalan Surga. Hanya beberapa orang yang tetap tenang. Orang-orang ini sudah lama menyadari hubungan antara klan Wang dan Sein Pedang Bantalan Surga. Ye Cheng, ayah Ye Qiangwei dan tetua klan Ye, termasuk di antara mereka yang mengetahui masalah ini. Ye Cheng berpikir dalam hati, aku tidak berharap klan Wang mengundang senior Situ Lei, klan Wang pasti tahu sesuatu tentang kemampuan dan latar belakang pemuda itu. Setelah mendengarkan percakapan hening di sekitarnya, Duan Lingtian akhirnya menyadari betapa hebatnya Situ Lei, Sein Pedang Bantalan Surga. Situ Lei setidaknya setara dengan Qiming dan merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang kuat di alam pasir suci. Meng Tianfeng tersenyum sedikit dan berkata kepada Wang Kui, pemimpin klan Wang,
saya datang tidak hanya untuk memberi selamat kepada klan Wang atas pernikahan yang diberkati ini, tetapi juga untuk bertemu Situ senior. Bisakah Anda memberitahu senior Situ bahwa saya, Meng Tianfeng, meminta audiensi dengannya? Saya ingin mencari bimbingan darinya mengenai masalah yang saya temui dalam kultivasi saya. Itu adalah kebetulan bahwa Meng Tianfeng menemukan Sein Pedang Bantalan Surga ada di klan Wang. Sebelumnya, Meng Tianfeng telah mengunjungi tempat budidaya yang terakhir tetapi diberitahu bahwa yang terakhir tidak ada. Diketahui bahwa Sein Pedang Bantalan Surga jarang meninggalkan tanah kultivasinya dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi pintu tertutup. Karena itu, dia berspekulasi bahwa Sein Pedang Bantalan Surga pasti pergi ke klan Wang untuk pernikahan. Berdasarkan reaksi Wang Kui, sepertinya spekulasinya benar. Setelah hening sejenak, Wang Kui berkata, "Senior Meng, Senior Situ setuju untuk bertemu denganmu. Silakan ikuti saya." Setelah itu, Wang Kui dengan cepat membawa Meng Tianfeng pergi. Sayangnya, suasana pesta dirusak oleh penampilan Meng Tianfeng. Pengantin baru yang normal akan sangat marah pada Meng Tianfeng karena merusak hari istimewa mereka, tetapi Duan Lingtian dan Wang Luoyu tampaknya tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, Ye Qiangwei tidak ragu untuk mengungkapkan ketidaksenangannya kepada Ye Qiangwei. Waktu pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Meng benar-benar mengerikan. Namun, senang melihat rencana Meng Yu Zeng digagalkan. Apakah menurutnya orang yang tidak berguna seperti dia layak untuk kakakku Luoyu? Dia delusi. Duan Lingtian tidak menanggapi Ye Qiangwei sementara Wang Luoyu mencoba menenangkan Ye Qiangwei. Pada saat ini, Ye Qiangwei bertindak seolah-olah dia adalah mempelai wanita, marah karena pernikahannya dirusak. Duan Lingtian mengamati sekelilingnya sebelum matanya bertemu dengan mata Meng Yu Zeng. Kebencian di mata Meng Yu Zeng bahkan lebih kuat dari sebelumnya, tapi dia tidak terganggu sama sekali. Lagi pula, Meng Yu Zeng sama sekali bukan tandingannya. Nyatanya, tidak ada seorang pun di klan Meng, kecuali Meng Tianfeng, yang bisa mengalahkannya. Tan Xiuteng tidak mengikuti Meng Tianfeng untuk menemui Situ Lei dan tetap berada di aula. Saat ini, dia menerima transmisi suara dari Meng Yu Zeng. "Paman Tan, mulai besok dan seterusnya, aku ingin kamu menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Aku akan meminjamkanmu Supreme Powerhouse Divinity setelah kamu membawa mayatnya kepadaku. Saya yakin Anda memiliki sarana untuk membunuhnya." Api kebencian membara tinggi di mata Meng Yu Zeng. Sedikit keserakahan melintas di mata Tan Xiuteng ketika dia mendengar transmisi suara Meng Yu Zeng. Namun, meskipun dia mendambakan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi, dia tetap berkepala dingin. Meng Tianfeng benar, klan Wang tidak akan mengundang Sein Pedang Bantalan Surga jika Li Feng hanyalah orang biasa. Tan Xiuteng, Raja Sabre Api Hijau, terkenal dan kuat, tapi dia secara alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sein Pedang Bantalan Surga. Bahkan sebelum Sein Pedang Bantalan Surga menjadi pusat kekuatan tertinggi, dia sudah mampu membunuh Tan Xiuteng, apalagi sekarang dia berada di antara pusat kekuatan tertinggi terkuat di alam pasir suci. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang asalnya sebelum aku bergerak, siapa yang tahu jika seseorang diam-diam melindunginya dalam kegelapan. Tidak mungkin bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk menjaganya sepanjang waktu, tetapi bukan tidak mungkin bagi dewa tertinggi yang kuat untuk melakukannya. Saya hanya akan bergerak setelah saya memastikan bahwa dia tidak dilindungi atau saya dapat mengalahkan orang yang melindunginya. Petik 1. 4434 Situ Lei ingin bertemu Duan Lingtian. Tan Xiuteng benar-benar ingin mendapatkan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi tipe api. Namun, dia secara alami tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Tidak ada yang lebih penting dari hidupnya. "Paman Tan." Melihat lama tidak ada respon dari Tan Xiuteng, ekspresi Meng Yu Zeng berubah suram. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Tan Xiuteng berubah pikiran setelah apa yang terjadi hari ini. "Aku tahu apa yang harus dilakukan," Tan Xiuteng akhirnya menjawab, "aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk meminjam keilahian pembangkit kekuatan tertinggi darimu." Tanda seru. Meng Yu Zeng akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Tan Xiuteng. Ekspresinya mereda, dan sudut bibirnya meringkuk menjadi seringai. Meskipun Meng Yu Zeng frustrasi karena klan Wang telah mengundang orang suci pedang bantalan surga ke sini, dia juga tahu tidak mungkin bagi orang suci pedang bantalan surga untuk mengawasi Duan Lingtian sepanjang waktu. Apalagi pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Heaven Bearing Sword Sein,
dia tidak mengira klan Wang menugaskan siapapun sekuat Tan Xiu Teng untuk melindungi Duan Lingtian. Duan Lingtian tentu saja tidak menyadari kesepakatan Meng Yu Zeng dan Tan Xiu Teng untuk membunuhnya. Saat ini, dia sedang menunggu Wang Kui kembali sehingga mereka bisa melanjutkan upacara pernikahan. Kedatangan Meng Tianfeng secara alami menimbulkan keributan di antara para tamu. Kebanyakan dari mereka masih berbicara tentang Meng Tianfeng dan Situ Lei, Sein Pedang Bantalan Surga. Bagaimanapun, Situ Lei adalah salah satu pembangkit tenaga tertinggi terkuat di alam pasir suci. Banyak dari mereka menghela nafas secara emosional ketika mereka menyimpulkan bahwa klan Wang akan terus mempertahankan status mereka selama mereka memiliki Situ Lei di pihak mereka. Di saat yang sama, berita tentang apa yang terjadi selama pernikahan di klan Wang menyebar dengan cepat. Individu dan kekuatan yang menolak undangan tersebut benar-benar menyesali tindakan mereka ketika mendengar kabar tersebut. Mereka tidak berharap klan Wang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Situ Lei, Sein Pedang Bantalan Surga, dan telah berhasil mengundang yang terakhir ke pernikahan. Aku seharusnya menghadiri pernikahan. Bahkan jika aku sibuk, aku akan hadir jika aku tahu lebih baik. Aku ingin tahu apakah klan Wang tersinggung karena aku menolak undangan. Insiden ini juga menimbulkan keributan di Blue Dawn City, dan hampir semua orang tahu tentang pembangkit tenaga listrik tertinggi yang muncul di klan Wang. Dengan demikian, fokus semua orang beralih dari Li Feng dan Wang Luoyu, pengantin baru, kedua pusat kekuatan tertinggi. Setelah upacara pernikahan berakhir, pengantin baru kembali ke halaman berdekorasi megah yang telah disiapkan oleh klan Wang untuk mereka. Setelah Duan Lingtian dan Wang Luoyu memasuki ruang pernikahan, para pelayan segera meninggalkan mereka sendirian. Kakak Duan, terima kasih atas semua kerja kerasmu, kata Wang Luoyu meminta maaf. Duan Lingtian tidak hanya harus mengadakan pertunjukan untuk klan Wang, tetapi dia juga harus berurusan dengan Meng Yu Zeng dan Meng Tianfeng. Untungnya, tidak ada hal buruk yang terjadi selama pernikahan. Jangan sebutkan itu, kata Duan Lingtian dengan senyum tipis. Kita akan menghabiskan beberapa hari ke depan di ruangan untuk meyakinkan yang lain bahwa kita sangat mencintai dan tidak dapat dipisahkan. Setelah itu, aku akan menemui pemimpin klan dan memberitahunya bahwa aku berencana mengajakmu berlibur. Saya tidak berpikir klan akan mencurigai kita. Aku akan membawamu pergi dari klan Wang seperti yang aku janjikan pada saudaramu. Harta yang diberikan Wang Yiyuan kepada Duan Lingtian sangat berharga dan berguna bagi Duan Lingtian sehingga dia bertekad untuk membayar kembali Wang Yiyuan dan memenuhi keinginan terakhir Wang Yiyuan. Baiklah, jawab Wang Luoyu. Dia tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia berpikir untuk mendapatkan kebebasannya dalam beberapa hari. Namun, air mata segera menggenang di matanya ketika dia memikirkan almarhum kakaknya. Dia pulih dengan cepat dan berpikir dalam hati, saya harus hidup dengan baik agar usaha kakak tidak sia-sia. Setelah itu, sosok ramping Ye Qiangwei muncul di benak Wang Luoyu. Selain kakaknya, dia paling mempercayai Ye Qiangwei. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melihat ke arah Duan Lingtian dan berkata, Kakak Duan, menurutku Sister Qiangwei menyukaimu, dia orang yang sangat baik, jika memungkinkan. Duan Lingtian tidak membiarkan Wang Luoyu selesai berbicara sebelum dia menyela, tidak mungkin. Saya sudah menikah. Setelah menemukan tempat untukmu menetap, aku akan terus mencari cara untuk menyelamatkan istriku. Saya akan sangat menghargai jika Anda tidak membicarakan masalah ini lagi. Suara Duan Lingtian menjadi acuh tak acuh menjelang akhir kata-katanya. Wang Luoyu mengangguk dan tidak lagi berkata apa-apa, dia hanya menghela nafas dalam hati. Setelah meninggalkan Blue Dawn City, kecil kemungkinan dia akan bertemu Ye Qiangwei lagi. Lagi pula, Myriad Words dan Outer Boundary sangat luas. Meskipun dia mempercayai Ye Qiangwei, dia sudah berjanji pada Duan Lingtian bahwa dia tidak akan memberitahu orang lain tentang rencana mereka. Luoyu, kamu dapat memiliki tempat tidur. Beristirahatlah dengan baik dalam beberapa hari mendatang. Setelah mengatakan itu, Duan Lingtian menghilang ke dalam artefak surgawi spasial biasa yang telah dia buat selama waktu luangnya. Meskipun keahliannya tidak banyak meningkat sejak dia berada di alam biasa, dia mampu memalsukan artefak surgawi setelah membaca beberapa gulungan di batas luar dengan hukum ruangnya. Artefak surgawi spasial tampak seperti pecahan logam biasa. Dia telah meletakkannya di dekat salah satu kaki meja karena tidak terlalu mencolok. Sementara itu, Wang Luoyu ingin tahu kemana Duan Lingtian pergi,
tetapi sama sekali tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Duan Lingtian mungkin akan meninggalkannya. Dia yakin dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke Blue Dawn City sama sekali. Sein Pedang Bantalan Surga, Duan Lingtian duduk bersila di udara sambil mengingat kejadian hari itu. Berdasarkan percakapan yang dia dengar dan sikap hormat Meng Tianfeng, jelas bahwa Situ Lei, Sein Pedang Bantalan Surga adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tangguh. Jadi dia setara dengan Qiming, iblis tertinggi dari Gunung Qiming. Duan Lingtian belum bertemu Situ Lei, tetapi dia telah melihat Qiming beraksi di Danqing Sun City. Qiming secara dominan memimpin pasukan iblisnya untuk menghancurkan 5 klan utama Danqing Sun City. Dengan bantuan pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya, Qiming berhasil membunuh beberapa dari 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi dan memaksa yang masih hidup untuk melarikan diri. Jika Situ Lei sekuat Qiming, dia pasti mampu melakukan hal seperti itu juga. Orang suci pedang bantalan surga, sepertinya dia juga seorang pembudidaya pedang. Sebelumnya, seseorang mengatakan bahwa pemahamannya tentang pedang Dao sangat mendalam. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya menyala, aku ingin tahu pedang siapa Dao lebih mendalam. Milik saya atau miliknya, SWOT Dao-nya tidak mungkin lebih dalam dari milikku, kan? Duan Lingtian sangat yakin dengan pedang Dao-nya. Meskipun Situ Lei jauh lebih tua dan merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi, memahami pedang Dao bergantung pada bakat bawaan dan keterampilan pemahaman serta pertemuan kebetulan. Selain itu, dia juga mendengar sebelumnya bahwa Situ Lei tidak menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi karena SWOT Dao-nya. Sebelum Situ Lei menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, pedang Dao-nya tidak cukup kuat untuk membantunya masuk ke ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Aku ingin tahu apakah klan Wang akan mengatur agar kita bertemu, Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati. Yang mengejutkan Duan Lingtian, beberapa hari kemudian, dia bertemu dengan Wang Kui, yang sepertinya sedang terburu-buru, begitu dia meninggalkan kamarnya. Wang Kui memandang Duan Lingtian dengan penuh arti dan berkata, Saudara Li Feng, saya yakin Anda pernah mendengar tentang Situ selama pernikahan. Senior Situ akan pergi dalam beberapa hari, dan dia ingin bertemu denganmu sebelum dia pergi. 4435 Li Feng yang penuh perhatian. Duan Lingtian tidak menyangka Situ Lei, Sein Pedang Bantalan Surga, akan meminta untuk bertemu dengannya. Bagaimanapun, pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dan perkasa yang setara dengan Qiming dari Gunung Qiming di alam pasir suci. Menurutnya, kecuali klan Wang sangat merekomendasikannya dan mengungkapkan bakat bawaannya yang tinggi, mustahil baginya untuk bertemu orang seperti itu. Apakah klan Wang memberitahunya bahwa aku bahkan belum genap 10.000 tahun dan hampir menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi? Jika ini masalahnya, sepertinya klan Wang tidak menyembunyikan apapun dari pusat kekuatan tertinggi ini. Berdasarkan apa yang diketahui Duan Lingtian, para tamu pernikahan tidak menyadari kekuatan dan kemampuannya. Faktanya, bahkan sebagian besar anggota klan Wang tidak menyadarinya. Dengan demikian, jelas bahwa Situ Lei, Sein Pedang Bantalan Surga, adalah pengecualian jika spekulasi itu benar. Wang Kui merasakan keraguan-raguan Duan Lingtian jadi dia berkata dengan serius, Tuan Muda Li Feng, senior Situ bukan hanya sekutu biasa dari klan Wang. Setelah tetua tertinggi kita menyebutkan betapa berbakatnya Anda, dia ingin bertemu dengan Anda. Tetua tertinggi juga menyebutkan pemahamanmu yang luar biasa tentang pedang Dao. Situ senior telah mengatakan bahwa jika tetua tertinggi tidak melebih-lebihkan, kemungkinan pemahaman Anda tentang pedang Dao telah melampaui. Tanda seru. Sedikit ketidakpercayaan dan keterkejutan terlihat di mata Wang Kui ketika dia berbicara. Wang Kui tidak sepenuhnya yakin seberapa kuat 4 Tao langit dan bumi karena dia tidak memahaminya. Dengan demikian, ketika Wang Jingrao, salah satu tetua tertinggi dari klan Wang, mengatakan kepadanya bahwa pemahaman Duan Lingtian tentang pedang Dao sangat mendalam, dia tidak mengerti sejauh mana kekuatannya. Meskipun demikian, itu masih mengejutkannya ketika dia mengetahui bahwa pedang Dao dari salah satu pembangkit tenaga tertinggi terkuat di alam pasir suci lebih rendah dari Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak terkejut saat mendengar kata-kata Wang Kui. Lagi pula, dia sudah curiga bahwa klan Wang mengungkapkan kemampuannya ke Situ Lei. Namun, dia terkejut bahwa klan Wang menyebutkan SWOT Dao-nya. Dengan ini, dia menyimpulkan bahwa Situ Lei ingin bertemu dengannya karena SWOT Dao-nya. Aku bukan tandingannya dalam hal basis kultivasi dan kekuatan, tapi pedang Daoku pasti lebih unggul darinya.
Bahkan jika pedang Dao yang kita pahami berbeda, Situlei masih bisa belajar satu atau dua hal dariku. Saya yakin dia juga tahu ini, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Duan Lingtian benar, dia tidak keberatan berbagi pengetahuannya tentang pedang Dao dengan Situlei selama dia mendapat manfaat darinya. Selain itu, dia percaya klan Wang akan menerimanya sepenuhnya selama dia melakukan pekerjaan yang baik untuk menyenangkan Situlei. Lagi pula, klan Wang berhutang budi pada Situlei. Mereka akan melakukan apa saja untuk memenuhi keinginan Situlei, terutama permintaan ini karena jarang mereka dapat membantu pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Situlei. Situlei dengan rela melindungi klan Wang karena persahabatannya dengan mendiang leluhur klan Wang. Tetapi hubungan seperti itu secara bertahap akan melemah seiring berjalannya waktu. Setiap kali Situlei melangkah maju untuk melindungi klan Wang, Situlei membalas budi mendiang leluhur klan Wang, dan klan Wang secara alami bersemangat dan senang membalas budi melalui Duan Lingtian. Dengan ini, kakak Li Feng, aku akan jujur padamu. Klan berharap Anda akan mendiskusikan Sword Dao dengan senior Situ. Dengan levelmu saat ini, dia pasti bisa belajar satu atau dua hal darimu. Jika senior Situ senang dengan hasilnya, klan Wang pasti akan memenuhi permintaan Anda selama itu masih dalam kemampuan kami, kata Wang Kui dengan sungguh-sungguh, mengungkapkan niat klan Wang. Duan Lingtian tersenyum tipis dan berkata, pemimpin klan Wang, aku, Li Feng, adalah menantu dari klan Wang. Kami adalah keluarga. Jika klan membutuhkan bantuan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Bolehkah saya tahu kapan senior Situ merasa nyaman untuk bertemu dengan saya? Mata Wang Kui berbinar mendengar jawaban Duan Lingtian. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia berkata, Tuan Muda Li Feng, Situ senior akan datang dan menemui Anda kapanpun Anda mau. Setelah mengetahui bahwa pemahaman Duan Lingtian tentang pedang Dao telah melampaui miliknya, Situ Lei tidak mengudara. Karena pemahaman Duan Lingtian tentang pedang Dao sangat mendalam meskipun usianya masih muda, dia yakin bahwa Duan Lingtian pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Menurut pendapatnya, bukan tidak mungkin kekuatan yang dimiliki Duan Lingtian, memiliki kekuatan tertinggi yang lebih kuat darinya. Untuk alasan ini, meskipun merupakan salah satu pembangkit tenaga tertinggi terkuat di alam pasir suci, dia tidak meremehkan Duan Lingtian. Duan Lingtian tersenyum dan berkata, senior Situ terlalu baik. Sebagai seorang junior, wajar jika aku pergi dan bertemu dengannya. Pemimpin klan, tolong pimpin jalan. Terima kasih, Tuan Muda Li Feng, kata Wang Kui sambil menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia merasa bersyukur. Jika terserah Wang Kui dan klan Wang, mereka secara alami berharap Duan Lingtian akan pergi dan bertemu Situ Lei daripada sebaliknya karena status Situ Lei yang tinggi. Selain itu, karena senioritas Situ Lei, Duan Lingtian memang lebih pantas pergi ke Situ Lei sebagai tanda hormat. Namun, klan Wang juga tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan jika Duan Lingtian memilih untuk membiarkan Situ Lei datang kepadanya. Wang Kui dengan cepat mengirim pesan ke Wang Jingrao, memberitahunya bahwa Duan Lingtian telah setuju untuk bertemu Situ Lei. Dia juga tidak lupa memberitahu Wang Jingrao tentang betapa perhatian dan bijaksananya Duan Lingtian. Klan Wang berhutang budi pada Li Feng. Setelah Situ senior pergi, bawa Li Feng ke gudang harta karun klan kita dan biarkan dia mengambil apapun yang dia butuhkan. Namun, dengan bakat bawaan, keterampilan pemahaman, dan latar belakangnya, saya ragu akan ada sesuatu di lemari besi kami yang akan menarik perhatiannya, Wang Jingrao menanggapi Wang Kui. Saat ini, Duan Lingtian, yang mengikuti Wang Kui untuk bertemu Situ Lei, tidak menyadari bahwa klan Wang telah memutuskan untuk mengizinkannya mengakses gudang harta karun mereka dan mengambil apapun yang dia butuhkan. 4436 belajar dari satu sama lain. Di masa lalu, Duan Lingtian telah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi saat dia berada di medan perang alam di dunia yang menentang dewa. Dia sedikit terkejut ketika dia bertemu Situ Lei, Sein pedang bantalan surga, dan menemukan bahwa Situ Lei tampaknya setara dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi itu. Situ Lei adalah seorang lelaki tua kurus dan berpenampilan biasa, tetapi auranya begitu mendominasi bahkan pohon kehidupan surgawi di dunia kecil Duan Lingtian terguncang. Sudah lama sejak Duan Lingtian memiliki perasaan seperti itu. Terakhir kali dia merasa seperti ini adalah ketika dia berbicara dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang misterius saat dia berendam di mata air surgawi. Pembangkit tenaga tertinggi itu bahkan tidak muncul pada saat itu,
tapi auranya sangat menakutkan. Ini berarti dia jauh lebih kuat dari Situ Lei, kan? Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati, kaget. Tanda seru. Situ Lei, Sein Pedang Bantalan Surga, adalah salah satu pusat kekuatan tertinggi terkuat di alam pasir suci. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dia ajak bicara di masa lalu. Selain itu, meskipun Situ Lei kuat, dia sepertinya tidak sebanding dengan pusat kekuatan tertinggi di batas luar. Lagi pula, pasir suci hanyalah sebuah tempat kecil dan terpencil di dekat pinggiran batas luar. Duan Lingtian telah mengetahui hal ini saat dia berada di klan Wang Kota Fajar Biru. Salam, Situ Senior, panggil Duan Lingtian, terlihat cukup nyaman. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tidak seperti Duan Lingtian, Wang Kui berdiri kaku setelah menyapa Situ Lei. Dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mata Situ Lei bersinar saat dia tersenyum ramah dan berkata, "Li Feng kecil, kamu terlalu sopan. Meskipun basis kultivasi saya lebih tinggi dan saya lebih kuat dari Anda, Sword Dao saya tidak lebih baik dari Anda. Saya yakin Anda sudah mendengar tentang tujuan pertemuan kita hari ini. Saya ingin mendiskusikan pedang Dao dengan Anda. Jika saya mendapatkan sesuatu dari diskusi kita, saya tidak akan melupakan bantuan Anda." Duan Lingtian terkejut dengan betapa mudahnya Situ Lei. Awalnya, dia mengira Situ Lei hanya akan memintanya untuk menunjukkan Sword Dao miliknya. Secara keseluruhan, dia memiliki kesan yang baik tentang Situ Lei. Tidak hanya Situ Lei langsung dan tulus, tetapi Situ Lei juga tidak mengudara dengannya meskipun dia bahkan bukan dewa tertinggi yang tak tertandingi. Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, "Situ Senior, kamu terlalu baik. Sejak saya menikah dengan Luo Yu, saya sekarang menjadi bagian dari klan Wang. Klan Wang dapat menjadi makmur selama bertahun-tahun karena kebaikan Anda, dan wajar saja jika saya, sebagai menantu dari klan Wang, membalas budi." Mata Wang Kui dipenuhi kehangatan saat dia melihat ke arah Duan Lingtian. Sementara itu, Situ Lei sempat tertegun mendengar kata-kata Duan Lingtian. Kemudian, dia tertawa dan berkata, "Klan Wang benar-benar menemukan menantu yang baik." Dengan ini, Wang Kui berkata dengan bijaksana, "Situ Senior, saya akan pergi dulu." Kemudian, dia berkata kepada Duan Lingtian, "Tuan Muda Li Feng, tolong hibur Situ Senior atas nama klan kami." Wang Kui bangga memiliki Duan Lingtian sebagai menantu klan Wang. Sebagai perbandingan, Meng Yuzheng dari klan Meng bukanlah apa-apa. Duan Lingtian mengangguk. "Jangan khawatir, pemimpin klan Wang. Saya akan memberitahu senior Situ semua yang saya tahu." Duan Lingtian bermaksud untuk membagikan semua pengetahuannya tentang pedang Dao dengan Situ Lei. Menurutnya, tidak ada ruginya menjalin hubungan baik dengan Situ Lei. Itu juga merupakan kesempatan baginya untuk membalas budi kepada klan Wang. Secara keseluruhan, itu adalah situasi win-win untuk semua orang. Dengan ini, di masa depan, bahkan jika motifnya untuk datang ke klan Wang terungkap, dia merasa bahwa Situ Lei dan klan Wang belum tentu membencinya. Duan Lingtian memiliki kesan yang baik tentang beberapa anggota klan Wang. Karena itu, dia berharap bisa membawa Wang Luoyu pergi tanpa menyinggung klan Wang. Meskipun dia merasa bahwa Wang Kui dan Wang Jingrao mungkin tidak bereaksi negatif jika Wang Kui tahu dia bermaksud membawa Wang Luoyu pergi, dia tetap tidak berani mengambil risiko itu. Lagi pula, masih ada tetua tertinggi lainnya yang belum dia temui. "Luar biasa, Li Feng kecil, Dao pedangmu luar biasa. Saya pikir pemahaman saya tentang pedang Dao seharusnya tidak terlalu jauh dari Anda, tetapi jelas, saya salah. Jika saya dapat memahami pedang Dao ke level Anda, saya yakin saya akan menjadi pusat kekuatan tertinggi terkuat di alam pasir suci." Situ Lei kagum setelah dia menyaksikan tampilan pedang Dao Duan Lingtian. Pada saat ini, keduanya berada di artefak spasial Duan Lingtian. Biasanya, berisiko memasuki artefak spasial orang lain. Namun, Situ Lei tidak memiliki kekhawatiran karena sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia dapat dengan mudah keluar dari artefak spasial Duan Lingtian. Selama waktu ini, Duan Lingtian juga menemukan beberapa kekurangan dalam pedang Dao Situ Lei dan menunjukkannya ke Situ Lei. Situ Lei secara alami tidak akan dapat menemukan kekurangan ini jika dia baru saja mengamati tampilan pedang Dao Duan Lingtian. Berkat pengingat Duan Lingtian, dia akan dapat memperbaiki kekurangannya meskipun itu membutuhkan waktu. Tidak mengherankan, Situ Lei merasa berterima kasih kepada Duan Lingtian.
Setelah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Situ Lei, Duan Lingtian juga menemukan bahwa Situ Lei sangat ramah. Situ Lei tidak hanya tidak mengudara, tetapi Situ Lei juga memperlakukannya setara meskipun usianya jauh lebih muda. Dia juga berhasil mempelajari satu atau dua hal tentang hukum ruang dan hukum waktu dari Situ Lei. Meskipun Situ Lei tidak memahami kedua hukum tersebut, Situ Lei secara alami memiliki banyak teman dan lawan yang telah memahami kedua hukum tersebut. Karena itu, Situ Lei agak berpengetahuan tentang mereka. Duo ini menghabiskan 3 tahun dalam artefak surgawi spasial, belajar dari satu sama lain, sebelum akhirnya pergi. Duan Lingtian juga tidak menyangka bahwa dia akan membuat Wang Luoyu menunggu selama 3 tahun. Namun, tidak seperti sebelumnya, kehidupan Wang Luoyu di klan Wang telah meningkat secara signifikan. Dia diperlakukan seperti seorang putri di klan Wang dan membuat iri banyak orang. Setiap beberapa hari, klan akan mengiriminya banyak sumber daya kultivasi. Bahkan ada desas-desus tentang Wang Kui menamparkan salah satu cucunya karena cucunya menggosipkan mendiang saudara laki-laki Wang Luoyu, Wang Yiyuan. Bagaimana mungkin orang-orang di klan Wang tidak tahu bahwa status Wang Luoyu naik sangat tinggi karena suaminya? Karena alasan ini, mereka semakin ingin tahu tentang Li Feng. Saat ini, seorang pelayan sedang membantu Wang Luoyu berdandan. Pada saat yang sama, dia berkata, "Nona, semua orang di klan berbicara tentang betapa beruntungnya Anda menikah dengan Tuan Muda Li Feng." Wang Luoyu tersenyum kecut saat mendengar kata-kata ini. Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak layak untuk Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya dalam hati, "Sudah 3 tahun, saudara Duan harus segera kembali, kan?" 4437 esensi darah roh. Selama 3 tahun terakhir, pikiran Wang Luoyu telah banyak berubah. Sebelumnya, seperti yang diharapkan kakaknya untuknya, dia ingin meninggalkan klan Wang. Namun, selama 3 tahun terakhir, klan Wang telah memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang, sangat sopan padanya. Dia bahkan bertemu dengan salah satu tetua tertinggi klan, dan tetua tertinggi itu bahkan menawarkan untuk membantunya jika dia membutuhkannya. Perawatannya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya bahkan ketika kakaknya masih ada. Secara alami, dia tahu dia harus berterima kasih kepada Duan Lingtian atas perubahan itu. Baru-baru ini, terlintas di benaknya beberapa kali bahwa akan sangat menyenangkan jika pernikahannya dengan Duan Lingtian nyata. Jika Duan Lingtian bersedia, dia tidak akan keberatan sama sekali. Lagi pula, Duan Lingtian adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Kakak Duan benar-benar luar biasa, tidak heran bahkan saudari Qiang Wei, yang sangat pemilih, juga menyukainya. Wang Luoyu berpikir sendiri sambil menghela nafas. Sebagai sahabat Ye Qiang Wei, dia secara alami tahu bahwa Ye Qiang Wei memiliki standar yang tinggi. Bahkan beberapa pemuda paling berbakat di alam pasir suci gagal memenuhi standar Ye Qiang Wei. Aku tidak berharap 3 tahun berlalu hanya dalam sekejap mata. Tanda seru tanda seru. Duan Lingtian menghabiskan 3 tahun dengan Situ Lei, Sein pedang bantalan surga. Dia membantu Situ Lei dengan pedang Dao Situ Lei sementara Situ Lei membantunya dengan hukum ruang dan hukum waktu. Meskipun Situ Lei tidak memahami kedua hukum itu, kebijaksanaan dan pengetahuannya yang menyertai usianya sangat berguna. Selain itu, dia juga memiliki rekaman pertarungan antara para ahli dari dua hukum ini, dan salah satu ahli itu bahkan adalah dewa tertinggi yang tak tertandingi. Mutiara gambar mengambang yang berisi rekaman pertarungan dewa tertinggi tingkat tinggi yang tak tertandingi sangat langka dan berharga di batas luar dan dunia segudang. Dalam keadaan normal, 9 dari 10 dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi telah memahami hukum ke tahap tertinggi. Dengan ini, bisa dibayangkan betapa berharganya rekaman itu. Situ Lei dengan murah hati memberikan mutiara gambar terapung kepada Duan Lingtian. Di mata Duan Lingtian, mutiara gambar mengambang sama berharganya dengan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Dia bahkan merasa bahwa dia telah mendapatkan lebih dari Situ Lei yang Sword Dao-nya telah meningkat. Bahkan jika peningkatan hukum ruang tidak sebanyak peningkatan Situ Lei di pedang Dao, mungkin tidak akan terjadi di masa depan. Sebelum berpisah, Situ Lei menyerahkan cincin spasial kepada Duan Lingtian sambil berkata, "Li Feng kecil, aku ingin tahu kapan kita akan bertemu lagi di masa depan. Anda mungkin menemukan sesuatu yang berguna di cincin spasial ini. Bahkan jika tidak ada yang berguna bagi Anda akan dapat menukarnya dengan sesuatu yang berguna."
Kemudian, matanya bersinar dengan antisipasi saat dia terus berkata, berkat bimbingan Anda selama 3 tahun terakhir, SWOT Dao saya telah meningkat secara signifikan. Mungkin, tidak butuh waktu lama bagiku untuk menjadi tak terkalahkan di alam pasir suci. Saat ini, Situ Lei adalah salah satu dari beberapa pusat kekuatan tertinggi terkuat di alam pasir suci. Namun, peningkatannya dalam pedang Dao pasti akan meningkatkan kekuatannya. Selain itu, peningkatannya sangat signifikan sehingga dia bahkan merasa percaya diri menghadapi kesengsaraan surgawi yang akan datang. Ini berarti bahwa peningkatan tersebut juga berkontribusi padanya untuk dapat hidup lebih lama. Karena alasan ini, dia merasa sangat berhutang budi kepada Duan Lingtian. Cincin spasial dan mutiara gambar mengambang yang dia berikan tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan. Situ senior, mutiara gambar terapung lebih dari cukup sebagai tanda terima kasih, kata Duan Lingtian, jelas tidak berniat menerima cincin spasial. Dia bukan orang yang serakah. Situ Lei bersikeras agar Duan Lingtian menerima cincin spasial, tetapi Duan Lingtian terus menolak. Melihat betapa bertekadnya Duan Lingtian, dia hanya bisa menyerah pada akhirnya. Tatapannya ketika dia melihat Duan Lingtian sedikit berubah saat dia berkata, Li Feng kecil, aku tidak akan memaksamu menerima cincin spasial. Namun, Anda harus menerima hadiah lain dari saya. Anda mungkin tidak menggunakannya sama sekali seumur hidup Anda, tetapi saya dapat menjamin bahwa jika ada gunanya, itu pasti akan menyelamatkan hidup Anda. Saat Situ Lei berbicara, dia mengeluarkan token giok yang tampak biasa. Setelah itu, seberkas cahaya keemasan keluar dari glabella sebelum setetes darah bersinar dengan cahaya keemasan dan dikelilingi oleh tulisan emas memasuki token giok. Ketika cahaya keemasan akhirnya menghilang, token giok memancarkan energi yang menakutkan, seolah-olah binatang purba tertidur di token giok, dan begitu dibangunkan, itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Tiba-tiba, air surgawi pembersih dunia berseru di dunia kecil Duan Lingtian, esensi darah roh tertinggi. Esensi darah roh tertinggi. Duan Lingtian bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Dia telah mendengar tentang esensi darah tetapi belum pernah mendengar tentang esensi darah roh. 4438 lebih sulit bagi dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi untuk menjadi pembangkit kekuatan tertinggi. Duan Lingtian bahkan belum pernah mendengar tentang esensi darah roh tertinggi, bagaimana dia bisa tahu apa itu? Namun, berdasarkan reaksi World Cleansing Divine Water dan kata-kata Situ Lei, dia tahu itu pasti sesuatu yang luar biasa. Bagaimanapun, Situ Lei mengatakan itu akan menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis. Hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi yang memiliki esensi darah roh tertinggi. Anda akrab dengan esensi darah biasa, dan Anda tahu betapa berharganya itu bagi semua orang. Esensi darah roh tertinggi dimurnikan dari darah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Proses pemurniannya tidak sulit, dan tidak memengaruhi kultivasi seseorang. Namun, ini cukup memakan waktu. World Cleansing Divine Water menjelaskan, dikatakan bahwa dibutuhkan lebih dari 10.000 tahun bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk memurnikan setetes esensi darah roh tertinggi. Duan Lingtian dikejutkan oleh kata-kata World Cleansing Divine Water. Pusat kekuatan tertinggi sangat kuat, dan mereka bisa hidup hingga setidaknya 100.000 tahun. Ini berarti bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi hanya dapat memurnikan sekitar selusin tetes esensi darah roh tertinggi sepanjang hidupnya. Karena itu, Duan Lingtian sangat terkejut bahwa Situ Lei bersedia memberikan hal yang begitu berharga kepadanya. Tanda seru, Sister Water, apa gunanya esens darah roh tertinggi? Duan Lingtian bertanya. Duan Lingtian secara alami tertarik dengan esensi darah roh tertinggi setelah Situ Lei mengatakan bahwa itu akan dapat menyelamatkan hidupnya. Meskipun dia enggan berhutang, dia tidak dapat disangkal tergerak oleh esensi darah roh tertinggi. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin tidak dapat membalas budi segera setelah menerimanya, tetapi dia dapat membalas budi begitu menjadi dewa tertinggi-tertinggi yang tiada taranya. Air surgawi pembersih dunia menjawab, Anda dapat mengaktifkan esensi darah roh tertinggi dengan energi surgawi Anda dan hukum yang Anda pahami. Pada saat itu akan memanggil pembangkit tenaga listrik tertinggi. Di satu sisi, ini seperti portal yang membantu pembangkit tenaga listrik tertinggi mendatangi Anda. Mata Duan Lingtian melebar dan jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar bahwa dia akan dapat memanggil pembangkit tenaga listrik tertinggi secara langsung dengan esensi darah roh tertinggi. World Cleansing Divine Water terus berkata,
Namun, seperti banyak hal, ia juga memiliki keterbatasan. Anda hanya dapat menggunakannya di batas luar dan alam di sekitarnya, tidak termasuk alam rahasia yang melarang kekuatan tertinggi. Anda tidak akan dapat menggunakannya di Myriad Worlds kecuali Anda berdua hadir di dunia yang sama. Duan Lingtian bertanya lagi, Saudari Air, ini berarti aku masih bisa menggunakannya di alam rahasia dan mandiri, yang tidak menghalangi pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk masuk, selama berada di atau dekat batas luar, benar? Ya, jawab World Cleansing Divine Water. Setelah mendengarkan penjelasan World Cleansing Divine Water, Duan Lingtian menerima esensi darah roh tertinggi Situ Lei sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, Senior, esensi darah roh tertinggi mirip dengan jimat penyelamat jiwa. Terima kasih atas kebaikan Anda. Setelah saya menjadi cukup kuat untuk melindungi diri saya sendiri dan jika saya tidak menggunakannya pada akhirnya, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Namun, jika saya akhirnya menggunakannya, saya akan berutang budi lagi kepada Anda. Kemudian, dia menambahkan dengan tegas, tolong setujui permintaan saya. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak bisa menerima hal yang begitu berharga. Situ Lei memandang Duan Lingtian dalam diam dengan kekaguman yang tumbuh. Setelah beberapa saat, dia berkata, Li Feng kecil, kamu sangat berbakat. Saya yakin Anda akan jauh lebih kuat saat kita bertemu lagi. Saya punya saran untuk Anda, jangan terburu-buru untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi jika Anda memiliki kesempatan untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Meskipun kekuatan Anda akan meningkat pesat setelah terobosan Anda, akan sulit untuk memahami hukum dan Tao setelah terobosan Anda. Saya belum pernah mendengar ada orang yang tidak memahami hukum sampai tahap terpenting sebelum menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di batas luar dan dunia segudang. Selain itu, ketika dewa tertinggi yang tak tertandingi menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia akan menjadi pembangkit kekuatan tertinggi dunia atau setidaknya mendekati satu. Setelah beberapa saat, Situ Lei terus berkata, namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa jalan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi setelah menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi jauh lebih sulit. Saya tidak tahu betapa sulitnya karena saya tidak menempuh jalan itu. Namun, tidak diragukan lagi itu sangat sulit. Semua pembangkit tenaga listrik tertinggi mengetahui hal ini. Saya telah hidup selama sekitar 200.000 tahun, dan sebagian besar dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi yang saya kenal meninggal karena kesengsaraan surgawi sebelum mereka menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mereka semua mampu menjadi pusat kekuatan tertinggi sebelum mereka menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi, tetapi mereka memilih untuk menekan kultivasi mereka. Seperti yang Anda lihat, itu benar-benar bukan jalan yang mudah untuk diambil. Saya hanya tahu beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mengambil jalan yang jarang dilalui dan berhasil. Jika Anda adalah keajaiban biasa, saya tidak akan mendorong Anda untuk mengambil jalan ini. Namun, berdasarkan pencapaian Anda di usia yang begitu muda, saya percaya bahwa jika Anda menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi terlebih dahulu, jalan untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi tidak akan sesulit bagi Anda seperti yang dialami oleh tertinggi yang tak tertandingi lainnya. Dewa, ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian mendengar bahwa jauh lebih sulit bagi dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi. Ini pasti alasan lain mengapa ada begitu sedikit dewa tertinggi yang tak tertandingi. Dewa tertinggi yang maju tidak perlu menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi sebelum menjadi pusat kekuatan tertinggi, dan peluang mereka untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi hampir dijamin dibandingkan dengan puncak yang tiada taranya dewa tertinggi tingkat lanjut. Jika mereka memilih untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi dan gagal menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, umur mereka akan sangat berkurang. Lagi pula, bagi mereka yang berada di bawah alam pembangkit tenaga listrik tertinggi, kesengsaraan surgawi akan datang sekali setiap 1000 tahun tidak seperti kesengsaraan surgawi untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi yang datang setiap 10.000 tahun sekali. Setelah mendengarkan Situ Lei, Duan Lingtian merasa keyakinannya untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi dan maju sedikit bergoyang. Dengan pemahamannya tentang pedang Dao, bahkan jika dia tidak memahami hukum sampai tahap terpenting, dia mungkin belum tentu lebih lemah dari Situ Lei setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Faktanya, setelah menstabilkan basis kultivasinya sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia bahkan mungkin lebih kuat dari Situ Lei. Namun,
Meskipun kemungkinan gagal menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi sebagai dewa tertinggi yang tiada taranya mengkhawatirkan, jika dia berhasil, dia akan menjadi pembangkit kekuatan tertinggi dunia. Berdasarkan rumor, hanya ada beberapa lusin pembangkit kekuatan tertinggi dunia di batas luar dan Myriad Worlds. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menjadi World Supreme Powerhouse. Namun, senior Situ benar. Berdasarkan pencapaian saya sejauh ini, seharusnya tidak terlalu sulit bagi saya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi setelah saya menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi dibandingkan dengan yang lain. Tujuan utama saya adalah untuk menyelamatkan KR, peluang kesuksesan saya lebih tinggi jika saya menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Jika Duan Lingtian menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi, tidak akan sulit baginya untuk melayani pembangkit kekuatan tertinggi dunia. Pada saat itu, dia akan dapat meminta bantuan dari World Supreme Powerhouse untuk melepaskan KR dari teknik jiwa Yun Qingyan, yang telah dirasuki oleh pembangkit tenaga tertinggi dari klan penjara jiwa. Untuk pembangkit kekuatan tertinggi dunia, dewa tertinggi yang tak tertandingi memiliki nilai lebih dari pembangkit tenaga tertinggi biasa. Ada hal-hal tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi. Lagi pula, ada batasan tertentu pada pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duan Lingtian ragu-ragu sejenak sebelum dia melihat ke Situ Lei dan bertanya, "Senior, apakah Anda tahu tentang klan penjara jiwa?" Situ Lei tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengangguk dan berkata, "Klan penjara jiwa. Ya, saya mendengar bahwa itu adalah klan di Myriad Worlds. Para anggota berspesialisasi dalam teknik jiwa." Jelas, pengetahuan Situ Lei tentang klan penjara jiwa terbatas pada apa yang dia dengar dari orang lain. "Senior, dikatakan bahwa ada pusat kekuatan tertinggi di klan penjara jiwa. Biasanya, anggota yang lebih kuat dapat dengan mudah mematahkan teknik jiwa dari anggota yang lebih lemah. Jika pembangkit tenaga listrik tertinggi biasa tidak dapat mematahkan teknik pemenjaraan jiwa, dapatkah pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia melakukannya?" Duan Lingtian bertanya sebelum dia menunggu dengan cemas jawaban Situ Lei. 4439 pilihan Wang Luoyu. Setelah merenungkan kata-kata Duan Lingtian sejenak, Situ Lei berkata, "Dalam keadaan normal, mereka seharusnya bisa melakukannya. Meskipun pembangkit kekuatan tertinggi dunia adalah pembangkit tenaga tertinggi seperti saya, kekuatan mereka secara signifikan lebih kuat daripada pembangkit tenaga tertinggi lainnya. Tidak hanya kekuatan mereka meningkat secara signifikan, tetapi jiwa mereka juga akan sangat meningkat." Situ Lei telah menekankan kata, "harus" karena dia belum pernah bertemu dengan kekuatan tertinggi dunia sebelumnya, dan pengetahuannya tentang mereka terbatas pada apa yang dia dengar. Dia memandang Duan Lingtian lagi dan berkata, "Saya belum pernah bertemu dengan pembangkit kekuatan tertinggi dunia sebelumnya, jadi saya hanya bisa berspekulasi. Berdasarkan pengetahuan saya berpikir bahwa pusat kekuatan tertinggi dunia yang berspesialisasi dalam teknik jiwa harus dapat membatalkan teknik pusat kekuatan tertinggi dari klan penjara jiwa. Saya tidak yakin apakah pembangkit kekuatan tertinggi dunia lainnya dapat membatalkannya." Kata-kata Situ Lei sebelumnya telah memberi Duan Lingtian sedikit harapan, dan setelah mendengarkan Situ Lei lagi, dia menjadi lebih berharap. Memang, pembangkit kekuatan tertinggi dunia, yang ahli dalam teknik jiwa, sangat mungkin bisa menyelamatkan KR bahkan jika mereka yang tidak ahli dalam teknik jiwa tidak bisa. Tanda seru. Li Little Feng, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Apakah jiwa orang yang Anda cintai dipenjara oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan penjara jiwa? Tidak bisakah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mendukung Anda membatalkan teknik ini? Situ Lei bertanya, merasa sedikit curiga saat melihat kegembiraan di wajah Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk ketika memikirkan leluhur klan Xia, yang tidak bisa membebaskan jiwa KR dari teknik penjara jiwa. Dia menghela nafas dan berkata, "Bagaimanapun, tidak semua pembangkit tenaga listrik tertinggi mampu menghancurkan atau membatalkan teknik jiwa." Situ Lei tidak terkejut. Dia tahu tidak mungkin bagi sebagian besar pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk membatalkan teknik jiwa dari pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan penjara jiwa kecuali mereka berspesialisasi dalam teknik jiwa. Pada saat yang sama, dia akhirnya memastikan bahwa tidak ada pembangkit kekuatan tertinggi dunia yang mendukung Duan Lingtian dan sedikit terkejut. Menurut pendapatnya, hanya pembangkit kekuatan tertinggi dunia yang bisa menumbuhkan keajaiban yang menentang surga seperti Duan Lingtian.
Tanpa bantuan World Supreme Powerhouse, sulit membayangkan betapa sulitnya bagi Duan Lingtian untuk sampai sejauh ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan wahyu ini? Bagaimanapun, selama dia tidak mati sebelum waktunya, dia pasti akan menjadi sosok terkenal di batas luar dan dunia segudang, pikir Situ Lei pada dirinya sendiri. Duan Lingtian tidak lagi bertanya tentang teknik jiwa. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Situ Lei dan terbang menuju halaman tempat klan Wang telah mengaturnya untuk tinggal. Wang Luoyu masih menunggunya. Situ Lei juga akhirnya meninggalkan tanah milik klan Wang. Sebelum dia pergi mencari Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang, untuk memberitahu Wang Kui tentang kepergiannya. Selain itu, dia juga menyuruh Wang Kui untuk mencarinya jika Duan Lingtian mengalami masalah di masa depan. Selama masih dalam kemampuannya, dia akan membantu Duan Lingtian. Berdasarkan sikapnya, terlihat jelas bahwa dia telah memperoleh banyak hal dari Duan Lingtian selama 3 tahun terakhir. Namun, Duan Lingtian berpikir bahwa kecil kemungkinannya dia akan bertemu Situ Lei lagi setelah mereka berpisah. Bahkan jika dia melakukannya, itu kemungkinan akan menjadi waktu ketika dia menggunakan esensi darah roh tertinggi yang diberikan Situ Lei kepadanya. Jika dia menggunakan esensi darah roh tertinggi, dia kemungkinan akan memiliki lebih banyak persimpangan dengan Situ Lei karena dia harus membalas budi. Wang Luoyu, yang telah menunggu selama 3 tahun, akhirnya melihat Duan Lingtian. Kakak Duan, Duan Lingtian tersenyum sedikit dan berkata, maaf membuatmu menunggu. Anda harus mulai membuat persiapan. Kami akan berangkat besok. Duan Lingtian tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi di klan Wang. Semakin cepat dia membawa Wang Luoyu pergi, semakin cepat dia memenuhi janjinya kepada Wang Yiyuan. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Wang Luoyu. Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Kakak Duan, dengan statusmu saat ini di klan Wang, bahkan jika kamu pergi tanpaku, klan tidak akan berani membiarkanku menikah lagi. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Wang Luoyu. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia segera memahami situasinya. Selama 3 tahun terakhir, Duan Lingtian telah melakukan kebaikan besar bagi klan Wang dengan memperkuat hubungan antara klan Wang dan Situ Lei, Sein Pedang Bantalan Surga. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin klan Wang menganiaya Wang Luoyu. Lagi pula, di mata klan Wang, dia adalah istri dari Li Feng. Duan Lingtian mengangguk. Sebelumnya, dia tidak yakin apakah sikap klan Wang terhadap Wang Luoyu akan berubah jika dia pergi. Namun, saat ini, dia yakin bahwa sikap klan Wang terhadap Wang Luoyu tidak akan berubah setelah kepergiannya. Lagi pula, tidak hanya klan Wang harus mempertimbangkan potensinya dan kekuatan kuat yang dia datangkan dari luar alam pasir suci, tetapi mereka sekarang juga berutang budi padanya setelah dia mendiskusikan pedang Dao dengan Situ Lei. Mempertimbangkan semua hal ini, bahkan jika dia meninggalkan klan Wang selama 1000 tahun, klan Wang tetap tidak akan menganiaya Wang Luoyu. Akhirnya, Duan Lingtian bertanya, apakah kamu yakin? Wang Luoyu mengangguk dan menjawab, saya yakin. Bagaimanapun, saya dibesarkan di klan Wang. Saya belum pernah ke tempat lain dan telah berada di Blue Dawn City sepanjang hidup saya. Jika saya punya pilihan, saya lebih suka tidak pergi. Kakak Duan, kakakku memintamu untuk membawaku pergi karena dia tidak ingin klan Wang mengendalikan nasibku. Namun, terima kasih, klan Wang tidak akan melakukan itu. Saya yakin klan Wang tidak akan membuat saya melakukan apapun yang tidak saya inginkan sampai hari saya mati karena kesengsaraan surgawi. Setelah beberapa saat, Wang Luoyu menambahkan, untuk alasan ini, bahkan jika kamu tidak membawaku pergi, kamu akan tetap memenuhi janjimu kepada saudaraku. Lagi pula, ini adalah pilihanku sendiri. Duan Lingtian memikirkannya sejenak sebelum dia berkata, ada masalah yang harus kamu pertimbangkan, jika kamu tinggal di klan Wang, akan sulit bagimu untuk menikah lagi jika kamu bertemu seseorang yang kamu sukai. Klan Wang tidak mungkin mengizinkanmu untuk menikah lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum manis muncul di wajah Wang Luoyu saat dia berkata, Kakak Duan, saya tidak berencana untuk menikah lagi dalam hidup saya senang melajang. Duan Lingtian menghela nafas ketika mendengar jawabannya. Dia berkata, kamu harus memikirkan ini lagi. Aku akan memberimu 3 hari. Setelah 3 hari, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin pergi dengan saya.
saya pikir kakak Anda juga harus berharap bahwa Anda akan menemukan kebahagiaan Anda di masa depan. Saya tidak berpikir Anda akan dapat melakukan itu di klan Wang. Jika kamu meninggalkan klan Wang, kamu akan bisa mengejar kebahagiaanmu. Jika Wang Luoyu tinggal di klan Wang, dia akan selamanya membawa label istri Li Feng. Dengan seberapa besar klan Wang menghargai Li Feng, mustahil bagi klan untuk mengizinkan Wang Luoyu menikah lagi. Bahkan jika klan tidak dapat memastikan apakah dia memiliki latar belakang yang kuat atau tidak, berdasarkan hubungannya dengan Situ Lei, mereka pasti akan menjunjung tinggi dia. Lagi pula, tidak ada yang tahu lebih baik dari klan Wang bahwa Situ Lei adalah pria yang bersyukur. Setelah Duan Lingtian pergi, meninggalkan Wang Luoyu sendirian di kamar, dia menghela nafas dan bergumam, "Kakak Duan, setelah bertemu denganmu, akhirnya aku menyadari bahwa pria sempurna itu ada. Dengan kamu sebagai pembanding, mustahil bagiku untuk jatuh cinta dengan pria lain di masa depan. Karena itu, lebih baik aku menghabiskan sisa hidupku sendirian." Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian tidak mendengar kata-kata ini. 3 hari kemudian, Duan Lingtian meninggalkan klan Wang sendirian. Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang, Wang Jingrao, penatua tertinggi dari klan Wang, dan Wang Luoyu berdiri di pintu masuk untuk mengirim Duan Lingtian pergi. Pemimpin klan, penatua tertinggi, saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan, jadi saya akan pergi untuk sementara waktu. Tolong jaga Luoyu atas namaku, kata Duan Lingtian. Namun, dia tahu bahwa meskipun dia tidak angkat bicara, Wang Kui dan Wang Jingrao pasti akan menjaga Wang Luoyu. Wang Kui tersenyum senang dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda Li Feng. Nanti, saya akan membuat pengumuman tentang keputusan saya untuk mengakui Luoyu sebagai saudara perempuan saya. Penatua tertinggi juga akan mengenalinya sebagai putrinya. Dengan itu, dia bisa dianggap sebagai putri dari klan Wang." Wang Jingrao, yang berdiri di samping, mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Benar. Jangan khawatir, saya yakinkan Anda bahwa tidak ada yang akan menyakiti Luoyu selama klan Wang tetap berdiri." "Duan, Kakak Feng," Wang Luoyu memanggil. Namun, dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya saat air mata mulai menggenang di matanya. Ekspresi enggan terlihat di wajahnya saat dia melihat ke arah Duan Lingtian. Meski bukan suami istri sungguhan, ia tetap merasa sedih dan enggan berpisah. Bagaimanapun, itu semua berkat dia bahwa dia sekarang menjalani kehidupan yang baik di klan Wang. "Saya akan kembali secepatnya," kata Duan Lingtian dengan senyum tipis. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan terbang menjauh dari klan Wang dan Blue Dawn City. Trio dari klan Wang menyaksikan Duan Lingtian pergi dan baru kembali sadar ketika mereka tidak bisa lagi melihatnya. Saat Duan Lingtian terbang keluar dari Blue Dawn City, sosok di sudut kota terbang mengejarnya, mengikutinya dari kejauhan. "Berdasarkan pengamatan saya, seharusnya tidak ada pembangkit tenaga listrik yang melindunginya secara diam-diam kecuali pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan saya tidak dapat mendeteksi kehadiran pihak lain. Saya akan mengikutinya terlebih dahulu dan terus mengamati situasinya." Orang yang membuntuti Duan Lingtian mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tersembunyi. Namun, saat dia bergerak, dia tampak seperti pedang hijau, melintasi ribuan mil hanya dalam sekejap mata. 4440 meninggalkan kota Fajar Biru. Setelah meninggalkan Blue Dawn City, Duan Lingtian memikirkan Wang Yiyuan yang masih mengkhawatirkan saudara perempuannya bahkan pada saat kematiannya. Dia benar-benar mengagumi cinta Wang Yiyuan untuk saudara perempuannya. Pada saat yang sama, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Wang Yiyuan, aku telah memenuhi janjiku padamu. Jika Anda menonton dari surga, saya harap Anda bisa beristirahat dengan tenang sekarang." Duan Lingtian tidak mengharapkan Wang Luoyu membuat pilihan yang dia lakukan. Dia tidak ragu bahwa dia akan meninggalkan klan Wang dan Blue Dawn City bersamanya sesuai rencana. Karena itu, dia terkejut ketika pertama kali mendengar niatnya untuk tinggal. Jika sebelum dia berkenalan dengan Situ Lei, dia tidak akan menyetujuinya bahkan jika Wang Luoyu ingin tetap tinggal di klan Wang. Lagi pula, dia tidak yakin apakah kemampuannya dan kemungkinan yang belum dikonfirmasi bahwa dia termasuk dalam kekuatan yang kuat sudah cukup untuk mencegah klan Wang memperlakukan Wang Luoyu seperti bidak catur setelah dia pergi. Namun, setelah berkenalan dengan Situ Lei, dia tahu klan Wang berutang budi padanya. Dengan itu, dia yakin klan Wang tidak akan menganiaya Wang Luoyu.
Meskipun ada banyak harta berharga di gudang harta karun klan Wang, tidak banyak yang berguna bagiku. Tanda seru. Sebelum meninggalkan klan Wang, Wang Kui membawanya ke gudang harta karun dan memintanya untuk mengambil beberapa barang. Sayangnya, sebagian besar barang tidak berguna baginya, dan pada akhirnya, dia hanya mengambil beberapa barang yang berguna untuk orang yang dicintainya. Dengan kekuatan saya saat ini, jika saya ingin tumbuh lebih kuat, saya hanya dapat mengandalkan diri saya sendiri dan sumber daya kultivasi yang unggul. Bahkan kekuatan tertinggi di alam pasir suci akan merasa sulit untuk memberi saya sumber daya yang berguna bagi saya. Dengan basis kultivasi Duan Lingtian saat ini, dia tahu bahwa selain beberapa sumber daya kultivasi dan harta tertinggi, tidak banyak hal yang dapat membantunya meningkatkan basis kultivasinya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Klan Wang mungkin memiliki beberapa hal yang berguna baginya, tetapi hal-hal ini juga berguna bagi dua tetua tertinggi dari klan Wang. Wajar jika kedua tetua tertinggi diberi prioritas. Bagaimanapun, klan Wang hanya akan menjadi lebih kuat ketika dua tetua tertinggi menjadi lebih kuat. Untungnya, situs senior memberiku mutiara gambar terapung, yang berisi pertempuran dari dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi yang memahami hukum ruang. Ini sangat berguna bagi saya. Jika saya mempelajari rekamannya, dengan bantuan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi, saya seharusnya dapat memahami hukum ruang hingga bentuk yang sempurna dengan sangat cepat. Pada saat ini, hukum ruang dan hukum waktu Duan Lingtian hanya diambang mencapai bentuk yang sempurna, mereka belum mencapai bentuk yang sempurna. Namun, aku bisa merasakan efek dari keilahian pembangkit kekuatan tertinggi melemah baru-baru ini. Selain itu, aku akhirnya bisa mengatakan bahwa pembangkit tenaga tertinggi yang meninggalkan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi hanya memahami hukum ruang ke bentuk yang sempurna. Setelah mendapatkan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi, hukum ruang Duan Lingtian telah meningkat pesat, dan kecepatan peningkatannya sangat mencengangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, kemajuannya secara bertahap juga melambat. Lagi pula, ada juga batasan untuk keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Ketika hukum ruang Duan Lingtian mencapai bentuk yang sempurna, keilahian pembangkit kekuatan tertinggi juga akan menjadi tidak berguna baginya karena pemahaman yang terbatas dari pembangkit kekuatan tertinggi yang meninggalkan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Pada saat itu, Duan Lingtian harus bergantung pada mutiara gambar terapung yang diberikan Situ Lei kepadanya untuk lebih meningkatkan hukum ruangnya. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tercatat di Floating Image Pearl telah memahami hukum ruang angkasa hingga tingkat tertinggi. Tak perlu dikatakan, keilahian pembangkit kekuatan tertinggi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah memahami hukum ruang hingga tahap terpenting akan lebih berguna baginya. Sayangnya, hal seperti itu sangat langka di batas luar dan dunia segudang. Dalam keadaan normal, dewa pembangkit kekuatan tertinggi ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelum kematian mereka. Untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi yang memahami hukum ke tahap tertinggi, bahkan jika dia bukan pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia, dia hampir sekuat pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia. Orang seperti itu secara alami tidak akan mati dengan mudah. Menurut senior Situ, terlepas dari perbedaan kekuatan, sulit bagi World Supreme Powerhouses untuk membunuh satu sama lain. Semua dunia terkuat di dunia segudang memiliki lebih dari 2 pusat kekuatan tertinggi dunia, dan di antara mereka, beberapa dianggap sebagai yang terkuat di batas luar dan dunia segudang. Adapun 18 dunia di bawah 3 dunia terkuat, termasuk dunia penentang dewa, setidaknya ada 1 pusat kekuatan tertinggi dunia di masing-masing dunia. Tak perlu dikatakan, secara alami ada pembangkit kekuatan tertinggi dunia di batas luar juga, tetapi mereka semua sangat misterius, menurut Situ Lei. Duan Lingtian tidak tahu banyak tentang World Supreme Powerhouses, dan apa yang dia ketahui, dia pelajari dari Situ Lei. Satu hal yang dia tahu pasti adalah bahwa World Supreme Powerhouses sangat kuat. Karena itu, setelah datang ke batas luar, dia memutuskan bahwa cara tercepat baginya untuk menyelamatkan istrinya, KR, adalah dengan meminta bantuan pembangkit kekuatan tertinggi dunia yang ahli dalam teknik jiwa. Ketika saya masih di dunia menentang dewa, saya merasa bahwa kekuatan tertinggi itu perkasa dan misterius. Namun, setelah datang ke batas luar, saya menyadari bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak sama. Pusat kekuatan tertinggi biasa tidak ada apa-apanya di depan pusat kekuatan tertinggi yang benar-benar kuat. Duan Lingtian masih bisa mengingat dengan jelas pertempuran antara Qiming, iblis tertinggi dari Gunung Qiming,
Han Wang, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang ditemukan Qiming untuk membantunya, dan 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi di Danqing Sun City. Pertempuran ini membuatnya sadar bahwa pusat kekuatan tertinggi tidak terkalahkan, mereka juga akan mati seperti pembudidaya biasa. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa ada perbedaan kekuatan antara kekuatan tertinggi, beberapa lebih kuat dan beberapa lebih lemah. Ini juga salah satu alasan Duan Lingtian tidak terburu-buru untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika dia dengan gegabah menerobos ranah kekuatan tertinggi, dia hanya akan menjadi kekuatan tertinggi biasa. Jika dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi biasa, akan sangat sulit baginya untuk tumbuh lebih kuat, dan dia tidak akan bisa menyelamatkan KR. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, Duan Lingtian merasa bahwa jalan terbaik yang harus diambilnya adalah menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi terlebih dahulu. Setelah menjadi dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi, dia akan mencari peluang untuk masuk ke ranah pusat kekuatan tertinggi. Berdasarkan pengetahuannya, segera setelah dewa tertinggi yang tak tertandingi menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia akan memiliki kekuatan yang hampir sebanding dengan pembangkit kekuatan tertinggi dunia. Namun, dengan bakatnya, dia yakin bahwa jika dia menerobos ranah pembangkit tenaga tertinggi dari ranah dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi, dia akan segera menjadi pembangkit kekuatan tertinggi dunia. Selain itu, dia tidak akan dianggap lemah di antara World Supreme Powerhouses juga karena Sword Dao-nya sangat kuat. Sebagai dewa tertinggi, tidak peduli seberapa kuat pedang Dao miliknya, yang merupakan Dao senjata dari 4 Tao langit dan bumi, masih tidak berguna di depan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, kekuatan pedang Dao akan meningkat secara signifikan begitu dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, jika saya menjadi pusat kekuatan tertinggi secara langsung tanpa menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi terlebih dahulu, saya masih yakin bahwa saya akan lebih kuat dari pusat kekuatan tertinggi terlemah. Lagi pula, saya masih memiliki pedang Dao. Sebagian besar pembangkit tenaga tertinggi terlemah tidak memahami 4 Tao langit dan bumi, dan bahkan mereka yang memahaminya tidak memiliki pemahaman yang mendalam. Duan Lingtian mengingat kata-kata Situ Lei. Pada saat itu, dia juga mengetahui bahwa tidak hanya orang-orang di Myriad Worlds yang menemukan 4 Tao langit dan bumi sulit untuk dipahami, tetapi orang-orang di batas luar juga merasa sulit untuk memahaminya. Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa tidak memikirkan tuannya, Feng Qingyang yang mengajarinya pedang Dao. Pedang Dao tuan bahkan lebih kuat dariku, bakatnya dalam pedang Dao bahkan lebih tinggi dariku. Selain itu, dia benar-benar fokus pada Sword Dao-nya. Sebelum meninggalkan dunia penentang dewa, kudengar dia sudah cukup kuat, dia telah membobol ranah kaisar para dewa. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Mungkin, saat ini, dia telah menembus alam dewa tertinggi, dengan Dao pedangnya yang tangguh dan pemahamannya yang mendalam tentang hukum waktu. Kekuatannya pasti melampaui mereka yang memiliki basis kultivasi yang sama dengannya, dengan pemahaman master tentang pedang Dao, hanya masalah waktu sebelum dia mengejutkan dunia penentang dewa. Bahkan batas luar akan terkejut jika dia datang ke batas luar. Senyum muncul di wajah Duan Lingtian saat dia memikirkan tuannya. Setelah itu, banyak pikiran acak muncul di benak Duan Lingtian. Sayang sekali tidak mungkin meninggalkan doppelganger saya di dunia menentang dewa ketika saya berada di batas luar sehingga saya dapat tetap berhubungan dengan yang lain, seolah-olah kekuatan misterius mencegah saya melakukannya. Para doppelganger tidak ada lagi segera setelah saya pergi. Mungkin, doppelganger harus berada di dunia yang sama dengan tubuh asli mereka. Aku ingin tahu bagaimana kabar Huaner sekarang. Sebelumnya, basis kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia hanya setengah langkah lagi untuk menjadi kaisar dewa. Sebelumnya, saya berspekulasi bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi yang kuat, yang merupakan binatang buas, pasti menggunakan energi binatang buas biasa lainnya untuk memelihara binatang buas yang luar biasa seperti Huaner. Jika spekulasi saya benar, kemungkinan Huaner telah menembus ranah dewa tertinggi sekarang. Pemahamannya tentang hukum pasti juga menjadi lebih mendalam. Sebelumnya, setelah memeriksa basis kultivasi Huaner, dia juga melihat hukumnya dan menemukan bahwa pemahamannya cukup mendalam. Energi misterius dari celah kehampaan tidak hanya membantunya menjadi lebih kuat, tetapi juga membantunya memahami hukum. Karena Duan Lingtian telah meninggalkan dunia penentang dewa dan tidak dapat meninggalkan doppelgangernya, dia tidak menyadari situasi kekasihnya saat ini. Namun, dia tidak khawatir tentang keselamatan mereka. Bagaimanapun,
Mereka berada di dunia biasa di alam penentang dewa dan Huaner bersama mereka. Dengan kekuatan Huaner, tidak ada orang yang cocok untuknya bahkan di alam Devata terkuat, apalagi alam duniawi. Selama mereka tidak pergi ke alam dewa, mereka tidak akan berada dalam bahaya.